Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Ferdiansyah Bayu Erlangga dengan NIM 05665932 dari UPBJJ Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas langkah-langkah pembuatan ELD. Oke, simak videonya baik-baik. Oke. Dalam langkah-langkah pembuatan ELD ada 5 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menentukan seluruh entitas yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, menentukan atribut dari masing-masing entitas beserta kuncinya ya. Yang ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang berada di kunci tamu ya. Untuk yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima atau yang terakhir itu melengkapi himpunan relasi dengan atribut deskripsi. Oke, kita ke tahap yang pertama ya. Untuk yang pertama untuk kasus rumah sakit ini kita harus memahami dulu ya entitasnya. Kita harus menentukan entitasnya itu apa saja. Nah, kalau ini sudah jelas ya, ada 3 entitas yaitu dokter, pasien, dan administrator. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap kedua itu menentukan atribut dari masing-masing entitas ya. Nah, di sini tidak dijelaskan secara rinci ya. Jadi kita menggunakan yang penahan logisnya saja ya. Nah, dokter itu memiliki atribut. Nah, untuk dokter memiliki ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, untuk pasien sendiri itu atributnya ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin ya. Untuk administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga ya. Kita lanjut ke tahap yang ketiga ya. Nah, tahap ketiga itu kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta kunci tamunya ya. Nah, pada tahapan ketiga ini ya kita lakukan identifikasi ya relasi yang memungkinkan beserta kunci tamunya. Dalam menentukan relasi, salah satu yang paling mudah ya membuat matriks relasi antar entitas. Nah, oke, untuk matriksnya seperti ini. Nah, jadi ini ada matriks, kita cari dulu ya yang memungkinkan gitu ya. Nah, untuk cara bacanya itu ya misalnya ada dokter memeriksa pasien, terus dokter menyimpan data ke administrator ya. Setelah itu ada pasien diperiksa dokter dan pasien mendaftar ke administrator. Nah, yang ketiga untuk administrator itu ada administrator menyerahkan data ke dokter dan administrator melayani pasien. Untuk selanjutnya itu pada tahap 4 kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan yang ada ya. Nah, di sini kita harus memahami dulu kasus antar entitasnya itu gimana. Apakah entitasnya itu satu ke banyak atau banyak ke banyak ya. Kalau satu ke satu itu 1 ke 1 ya, 1/1. Untuk satu ke banyak itu 1/n atau n/1 ya. Dan untuk banyak ke banyak itu m/n ya. Oke. Nah, dalam kasus ini banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar ke banyak administrator dan banyak administrator menyerahkan data ke banyak dokter. Dan juga banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, sehingga ringkasannya itu ya seperti ini ya. Dokter dengan pasien adalah
M ke N atau banyak ke banyak ya. Dan dokter ke administrator adalah M per N, juga banyak ke banyak. Dan administrator ke pasien juga M per N, yaitu banyak ke banyak ya. Nah, kita tahap ini kita bikin dulu ya untuk grafiknya ya. Nah, di sini adalah dokumentasi kegiatan saya dalam membuat diagram ini, diagram LD ini ya. Nah, itu ya yang pertama. Nah, diagram ini saya buat sesuai dengan entitas, atribut, dan proses yang sudah saya tentukan di langkah yang sebelumnya ya. Nah, untuk entitas itu dilambangkan dengan simbol persegi panjang untuk atribut. Nah, untuk atribut itu oval, dan untuk yang prosesnya itu yang belah ketupat. Nah, pada garis ini karena masih tahap keempat, jadi untuk hubungannya ini kita simbolkan dengan M ke N semua ya, untuk yang prosesnya itu. Nah, oke, bisa disimak baik-baik ya. Oke, kita ke tahap yang kelima ya. Untuk tahapan terakhir ini kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif ya, atau non key ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat ya, banyak. Kita lihat yang banyak ke banyak, yaitu antara dokter, pasien, dan administrator ya. Nah, jika relasi dari setiap entitas itu memiliki nilai banyak ke banyak atau M ke N itu, maka relasi tersebut akan menjadi sebuah entity ya. Relasi tersebut itu menjadi sebuah entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Maka LD dapat disempurnakan sebagai berikut ya. Nah, ini adalah proses penyempurnaannya, kita simak dulu ya.
Oke, dan inilah hasil akhirnya ya untuk LD yang finalnya ya. Oke, sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas kali ini ya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.